Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dikansyah, pendapatan kantor Tanjung Pinang kelas A, angkatan 9, kelompok 5. Di video ini saya akan memberikan pendapat saya tentang jurnal Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN yang saya tangkap adalah konsep pengembangan ASN yang adaptif, kompeten, integritas, dan responsif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi era digital. Smart ASN diharapkan menjadi profil ideal ASN di Indonesia tahun 2024 dan seterusnya, yang tidak hanya profesional tapi juga adaptif, berintegritas, dan berwawasan global. Lalu dampak positif tentang Smart ASN yang tertangkap ialah 1. Meningkatnya profesionalisme ASN. Smart ASN mendorong ASN untuk menjadi lebih kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini sangat penting untuk membangun birokrasi yang melayani dan adaptif terhadap perubahan zaman. Yang kedua, terhadap era digital. Konsep Smart ASN mendorong pemanfaatan teknologi dan transformasi digital dalam pelayanan publik. Ini sangat membantu menciptakan birokrasi yang efisien, cepat, dan akurat. Lalu yang ketiga ialah mendorong budaya inovatif dan kolaboratif. Salah satu nilai utama dari Smart ASN adalah mendorong ASN untuk terus berinovasi dan bekerja secara kolaboratif lintas sektor dan lintas disiplin ilmu. Banyak yang menyambut baik karena Smart ASN mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Lalu yang keempat ialah penguatan integritas dan profesionalisme. Tanggapan positif juga datang dari aspek moral dan etika, karena Smart ASN memprioritaskan integritas, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Dan juga ada faktor pendukung yang saya dapat. Yang pertama ialah pemanfaatan teknologi digital. Kemajuan teknologi menjadi faktor utama dalam mendukung transformasi ASN menuju ASN Smart ASN. Penggunaan teknologi seperti pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi manajemen, serta platform pelatihan daring membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, yaitu tentunya e-learning untuk peningkatan kompetensi ASN. Lalu yang kedua ialah pengembangan kompetensi dan budaya kerja inovatif. Peningkatan kapasitas individu melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan kepemimpinan, serta pembentukan budaya secara kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan juga menjadi kunci. ASN yang cakap berintegritas dan berpikir inovatif dapat mendorong pelayanan publik yang lebih baik. Contohnya pelatihan leadership ASN dan penilaian-penilaian berakhlak. Ada pula tanggapan kritis dan tantangannya. Budaya birokrasi lama masih melekat, seperti praktik nepotisme, kurangnya inovasi, dan birokrasi yang kaku. Lalu reformasi hanya terlihat pada aspek teknis, belum menyentuh aspek budaya organisasi dan mentalitas SDM secara menyeluruh. Evaluasi kinerja masih sering formalitas dan belum sepenuhnya digunakan untuk mendorong kebaikan layanan publik. Masih banyak ASN yang tidak ditempatkan sesuai kompetensi, sehingga manajemen talenta belum maksimal. Konsep ini ideal di atas kertas, namun belum merata dalam pelaksanaan di lapangan. Banyak ASN belum dibekali pelatihan yang memadai untuk mendukung kompetisi dalam global pengusahaan teknologi. ASN muda dan senior masih mengalami kesenjangan dalam penguasaan digital, sehingga proses transformasi digital berjalan lambat. Indikator pencapaian Smart ASN belum jelas dan terukur, sehingga sulit mengevaluasi sejauh mana prosesnya. Smart ASN dianggap mendorong peningkatan kompetensi ASN, tidak hanya teknis tetapi juga soft skill, seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Kesimpulan yang saya dapat ialah manajemen ASN di Indonesia sedang mengalami transformasi ke arah yang lebih baik melalui digitalisasi, sistem merit, dan peningkatan kompetensi. Namun, tantangan terkait mentalitas birokrasi lama, evaluasi kinerja yang belum optimal, dan ketimpangan distribusi masih harus dipenuhi secara konsisten. Secara umum, Smart ASN mendapat tanggapan positif karena selaras dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pelayanan publik yang efektif. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama pada aspek budaya, organisasi, pemerataan kompetensi, dan dukungan sistem. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.